Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu tanggal 28 Rabiul Awal ya. Sudah tinggal 2 hari lagi ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita fikih membaca kitab Fathul Mu'in. Waktu kita dari sekarang ada kurang lebih 30 menit ya. Kita lihat langsung kemarin terakhir itu sampai anil fawaiti bi ghairi uzrin. Sampai situ ya. Coba dibaca Pangeran Wayundabu. Wayundabu ta'khirur rawatibi. Bismillahirrahmanirrahim. Wayundabu ta'khirur rawatibi anil hawaiti bi udrin. Wa yajibu ta'khiruha anil fawaiti bi ghairi udrin. Ya, coba terjemahkan. Dan disunnahkan mengakhirkan rawatib dari yang tinggal dengan ujur, dan wajib mengakhirkannya dari yang tinggal dengan tanpa ujur. Ya. Apa maksudnya itu? Rajulan. Apa maksudnya itu? Jelaskan aja. Misalnya Kalau ada sholat fardu yang tinggalnya itu karena uzur ya, karena tertidur. Yang tinggal itu sholat zuhur, tertidur dari pukul 11. Maksudnya mau tidur qailulah, bangunnya pukul 4, udah masuk asar. Itu namanya tinggal zuhur karena uzur. Mana duluan? Mengqadha zuhur atau salat sunnah rawatibnya? Salat sunnah rawatib qabla al-asri kan ada kan? Mana duluan? salat qada. Salat qadha. Iya. Terus hukum mendahulukan salat qadha itu apa hukumnya di situ? Sunnah. Tapi kalau karena lalai, karena kerja, sedikit lagi, habis rupanya waktunya. Udah habis waktu zuhur, belum selesai juga kerjanya. Ya, kerjanya selesai di pukul 4. Berarti tinggal zuhur tanpa uzur, ya kan? Lalu ada qadha zuhur, ada sholat sunnah rawatib. Mana duluan? Qadha. Apa hukum mendahulukannya? Wajib. Itu dia ya. Itu tadi ya. Baik, kita teruskan saja ya. Tambihun. Ada situ tambih? Ada ya. Man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu.
Wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu awsa biha amla. Hakahul abadi anis Syafi'i li khabarin fihi wa fa'ala bihi subuki an ba'di aqaribihi. Ini namanya apa ya? Satu hal yang menurut Al-Malaybari perlu untuk diperhatikan ya. Artinya penting hukumnya ini menurut beliau. Makanya dibuatnya namanya tanbih, perhatian. Man mata, siapa yang mati, meninggal ya. Jadi bahasa Arabnya memang mati. Kalau kita diperhalus meninggal ya. Wa alaihi salatu fardin lam tuqdah wa lam tubda anhu. Siapa yang mati sedangkan dia ada kewajiban alaihi salatu fardin, ada salat fardu, lam tuqda wa lam tubda. Tidak diqada dan tidak dibayar fidyah anhu darinya. Ini satu apa ya? Satu pendapat ya. Dua-duanya tidak ya. Tidak diqada, tidak dibayar fidyah salat ya. Ini satu pendapat. Wa fi qaulin, dan dalam satu qaul, satu pendapat pula ya, pendapat yang lain ini. Innaha tuf'alu anhu, sesungguhnya salat fardu yang belum diqada tadi, tuf'alu anhu, dilakukan untuk dia. Jadi ada orang melakukannya untuk dia. Auso biha amla. Auso biha, aus itu berwasiat. Baik ia berwasiat biha, tentang solat fardu yang belum diqada tadi, amla, atau tidak berwasiat. Ini satu pendapat ya. Satu pendapat. Pendapatnya gimana? Bahwa dia dapat diqada oleh orang lain. Paham? Sudah berapa pendapat itu? Dua pendapat ya. Hakahul abadi, ini diceritakan oleh Al-Abadi, ini nama ulama ya, anis Syafi'i, daripada Imam Syafi'i, li khabarin fihi, karena berdasarkan hadis tentang itu. Memang ada hadisnya dan hadisnya sahih ya. Ya. Jadi walaupun ada hadisnya dan hadisnya sahih, belum tentu sama pendapat ulama itu ya. Kenapa? Kemarin di awal sudah kita bicarakan bahwa fikih itu adalah hasil ijtihad. Dan banyak yang mempengaruhi para ulama. Tidak sama pengetahuannya, tidak sama pengalamannya, tidak sama latar belakangnya, sehingga pemahamannya pun berbeda. Dan di sini kita lihat ini.
Tadi yang mengatakan tidak diqadha dan tidak dibayar fidyah. Ada yang mengatakan dilakukan, ya, didirikan sholat itu atas nama dia, baik dia berwasiat ataupun tidak. Bahkan itu menurut Al-Abadi itu memang berasal dari pendapat Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat sedemikian? Menurut satu riwayat, ya, li khabarin fihi, karena memang ada hadis. Hadisnya itu riwayat Bukhari itu. Ustaz pernah baca. Ya, kitab-kitab Ustaz masih di rumah, ya, belum diangkut ke sini, ya. Sehingga ini kalau kita lihat nanti ini semacam dalam qaul qadim Imam Syafi'i, ya. Dalam qaul qadim Imam Syafi'i dapat diqadha atau dibayar fidyah. Tapi nanti dalam qaul jadid tidak, ya. Sehingga yang qadha itu boleh dikatakan tidak ada, ya, sekarang itu orang yang melakukannya. Tapi kalau yang bayar fidyah ada, ya. Nanti kita lihat pendapat yang lain. Wa fa'ala bihi Subuki, dan yang demikian itu dilakukan oleh Imam As-Subuki an ba'di aqaribihi, terhadap sebahagian kaum kerabatnya. Jadi Imam As-Subuki ini terkenal, ya. Beliau sangat sayang kepada kaum kerabatnya. Beliau rajin berpuasa itu. Rajin berpuasa, mengqadha puasa kerabat-kerabatnya yang menurut dia lasak, ya. Ada entah sepupunya, entah dua pupu, ya. Kaum kerabat jauh, kaum kerabat dekat. Tahu dia bahwa orang itu masa hidupnya bukan taat. Puasanya tinggal-tinggal puasa Ramadannya. Itu banyak diqadha sendiri oleh Imam As-Subuki. Paham? Karena memang ada hadis, ada hadis tentang mengqadha salat dan ada hadis tentang mengqadha puasa. Cuma nanti dalam memahami, dalam mengambil hadis itu berbeda-beda ulama. Jadi Imam As-Subuki ini luar biasa sayangnya kepada kaum kerabatnya, ya. Di sini Ustaz baca, dengarkan saja, ya. Karena yang mau Ustaz baca yang ana, yang kalian pegang kan Fathul Mu'in, ya. Ini yang ana hasyiah. Faedah. Man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyah. Ini pendapat yang pertama tadi, ya. Siapa yang meninggal dunia dan ada kewajiban salat baginya, belum diqadanya, ya. Fala qada'a wala fidyah. Maka tidak diqadha salatnya itu dan tidak dibayar fidyahnya. Tadi yang pendapat pertama, kan? Pendapat pertama tadi. Wa fi qaulin ka jam'an mujtahidin innaha tuqda anhu li khabaril Bukhari wa ghairihi. Ini, ya. Dan dalam satu qaul seperti pendapat sekumpulan ulama mujtahid, innaha, bahwasanya salat itu diqadha, ya. Paham? Jadi yang berpendapat itu bukan satu orang, dua orang, ya. Rame. Pendapat yang kedua ini juga rame, ya. Innaha tuqda anhu, bahwasanya diqadha untuk orang yang sudah meninggal tadi. Ini pendapat yang kedua tadi, kan? Ini yang dilakukan siapa tadi? Imam As-Subuki. Kenapa ada pendapat yang seperti ini? Li khabaril Bukhari wa ghairihi, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan ulama-ulama hadis yang lain. Jadi bukan hanya Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan, ya. Ulama-ulama hadis yang lain juga meriwayatkan bahwa memang ada perintah Nabi supaya diqadha salat orang yang sudah meninggal kalau ada qadwannya belum ia lakukan.
Paham? Paham, Dias? Ya. Wa min samma ikhtarahu jam'un min a'immatina wa fa'ala bihi subuki an ba'di aqaribihi. Dan karena itu ikhtarahu jam'un, pendapat yang kedua ini yang mengatakan dikodok tadi, ya, dipilih oleh sekumpulan min a'immatina, dari imam-imam kitanya itu mazhab Syafi'i. Paham? Jadi imam-imam mazhab Syafi'i ada yang memilih pendapat ini, wa fa'ala bihi subuki, dan ini dilakukan oleh Imam As-Subuki an ba'di aqaribi, terhadap sebagian kaum kerabatnya. Jadi Imam As-Subuki ini termasuklah ulama yang berpendapat bahwa boleh diqadha salat orang yang sudah meninggal apabila ada qadwanya belum ia lakukan. Wa naqala Ibnu Burhan anil qadim annahu yalzamul waliyu in khalafa tirkatan ayyu shalla anhu kasawmi. Wa naqala Ibnu Burhan, dan Ibnu Burhan nama ulama ya, Ibnu Burhan mengutip, naqala ya, mengutip, apa dikutipnya? Anil qadim, dari pendapat qaul qadim. Pendapat siapa itu? Imam Syafi'i. Sewaktu beliau di mana itu? Waktu tinggal di mana beliau? Di Baghdad. Ada qaul jadid setelah tinggal di mana itu? Di Mesir. Tidak banyak sebetulnya, kurang lebih 10-nya ya. Yang berbeda antara qaul qadim dengan qaul jadid. Apa katanya dalam qaul qadim itu? Annahu yalzamul waliyu in khalafa tirkatan ayyu shalla anhu kasawm. Bahwasanya mestinya atau wajib wali tahu wali kita. Siapa yang paling kuat wali kita? Ayah kan? Wali kita dia ayah. Setelah itu siapa lagi? Kakek. Kalau diperluas ahli waris anak, ya kan? Ya kan? In khalafatir katan, jika orang yang meninggal itu meninggalkan harta peninggalan. Harta peninggalan. Bahasanya tirkah, harta peninggalan. Beda harta peninggalan dengan harta waris. Apa yang beda tadi? Azam bisilam. Apa yang beda tadi? Antara harta peninggalan dengan harta warisan. Kalau seseorang meninggal, lalu ada hartanya, itu namanya harta peninggalan. Kalau dia punya wasiat, maka diambil dari harta peninggalan itu, harus dibayar wasiatnya selama tidak lebih dari 1/3. Jadi kalau harta peninggalannya semua 3 miliar, jangan lebih dari 1 miliar wasiatnya. Kalau 1,1, maka yang dibayar hanya 1 miliar. Paham? Jadi untuk membayar wasiat itu diambil dari harta apa tadi? Harta peninggalan. Kemudian kalau ada utang, diambil juga dari harta peninggalan. Utang. Jadi ini termasuk hutang. Dalam hadis, ketika seorang perempuan bertanya, ya, apakah dia wajib menghajikan untuk ibundanya yang sudah wafat dan belum sempat haji. Ada hadis lain menghajikan ayahnya. Bukan perempuan tuh, yang lain lagi bertanya. Ayahnya belum haji, udah meninggal. Apakah dia wajib? Ditanya oleh Rasulullah.
bagaimana kalau ada hutang ayahmu? Apakah engkau harus menggantinya, membayarnya? Ya Rasulullah. Hutang kepada Allah lebih penting dan lebih berhak untuk dibayar. Maka itu hutang. Oleh sebab itu, maka di sini dijelaskan oleh penulis I'anah, ya, yaitu Al-Allamah Muhammad Shatta, ya, Ad-Dimyati. Apa katanya? Dikutipnya, diambilnya kutipan daripada Ibnu Burhan, ya, bahwa Imam Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya mengatakan wajib bagi seorang wali, kalau orang yang meninggal itu meninggalkan harta peninggalan, wajib dia disolatkan, atau kalau ada puasa, tapi karena ini solat, ya, wajib didirikan solat, kalau perlu dibayar orang untuk membayar, untuk mengqada solatnya. Seperti itu, ya, sampai seperti itu. Tapi ini qaul apa namanya? Qaul apa ini? Qaul qadim. Ya, artinya sudah dirubah oleh Imam Syafi'i pendapatnya ini, ya. Jadi dibayar hutang, dibayar wasiat, baru nanti sisanya itulah yang akan dibagi, itulah yang dinamakan harta warisan. Paham, ya? Perbedaan antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta warisan itu yang memang dibagi untuk ahli waris, ya. Setelah dikeluarkan untuk membayar hutang, untuk membayar wasiat. Kita teruskan, ya. Wa fi wajhin alaihi kasiruna min ashabina annahu yut'amu an kulli salatin muddan. Nah, ini lagi ada satu wajah, satu pendapat, ya. Bagaimana pendapatnya? Ya, satu pendapat, dan ini juga ramai juga yang berpendapat seperti ini. Min ashabina, daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Bagaimana katanya? Kata mereka, annahu yut'amu an kulli salatin muddan. Bahwasanya dia dibayar 1 mud, memberi makan orang fakir miskin 1 mud untuk setiap satu sholat. Kalau orang itu misalnya 3 tahun tinggal sholatnya, hitunglah itu, ya. 1 mud itu 6 ons, ya. 1 mud itu 6 ons. Nah, dihitunglah itu. Nah, ini satu pendapat, ya, bukan satu orang, ramai juga yang berpendapat seperti ini. Wa qala al-Muhibb at-Tabari yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu wajibatan aw mandubatan, ya. Al-Muhibb at-Tabari berkata, sampai kepada si mayit setiap ibadah yang dilakukan, baik ibadahnya itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, ya. Jadi kita baca Yasin malam Jumat, ya. Malam Jumat itu kan ibadah sunnah, ya. Kalau ada tadi Imam Asy-Syubuki, ya. Imam Asy-Syubuki tadi kan dia qada salat. Nah, jadi kata Al-Muhibb at-Tabari ini memang sampai kepada si mayit. Masih membaca I'anah Ustaz ni, ya. Dengarkan saja. Wa fi syarhil Mukhtar li mu'allifihi, dan dalam syarah Al-Mukhtar, ya, bagi yang pengarangnya, mazhabu ahli sunnati anna lil insani ay yaj'ala sawaba amalihi wa salatihi li ghairihi wa yasiluhu.
Nih, apa katanya? Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mazhabnya? Bahwasanya manusia dapat menjadikan pahala amalnya dan sholatnya untuk orang lain, wa yasiluhu, dan sampai kepada orang itu. Itu yang kita lakukan ya. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu. Ya. Ya Allah, sampaikanlah pahala ma qara'nahu minal Qur'anil Karim. Pahala dari Al-Qur'an yang kami baca. Wa ma halalnahu min la ilaha illallah. Dan tahlil kalimat la ilaha illallah yang kami baca. Ya. Ilah kemana? Sebutkan ya. Sampai nanti kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kalau disebutkan nama orang itu langsung ke dia. Ibarat kiriman, alamatnya jelas. Itu langsung ke dia, disampaikan. Tapi kalau kepada muslimin dan muslimat, itu antri untuk mendapatkannya ya. Antri. Tidak langsung. Makanya kalau kita mau mengirim itu, kita sebutkan kalau ayah ibu kita, sudah pasti itu jelas kan? Tak disebutkan namanya pun jelas sih, kepada ayah ibu saya. Ya kan? Itu sudah jelas itu. Nggak mungkin ke ayah ibu orang itu. Sudah jelas. Kalau disebut namanya, tidak salah juga. Tapi tak disebutkan pun sudah jelas itu. Kepada kakek kami, nenek kami, saudara kami. Kan jelas itu saudara kan? Saudara itu siapa? Saudara kandung, saudara si ayah, saudara si ibu, ya kan? Kepada guru-guru kami. Berapa orang yang pernah mengajar kita? Sampailah tuh. Kepada murid-murid kami. Berapa orang muridnya? Sampailah tuh. Nah, jadi di sini kita lihat di dalam Syarah Al-Bukhtar tadi bahwa mazhab ahli sunnah wal jamaah anna lil insani ay yaj'ala sawaba amalihi wa salatihi li ghairihi wa yasiluhu, bahwa manusia dapat menjadikan pahala amalnya dan pahala salatnya untuk orang lain dan dia sampai kepada orang itu. Ini ada sedikit lagi ya. Wa 'indal Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu tufda anhu idza awsa biha wa la tuqda anhu. Ini pendapat Imam Abu Hanifah ya. Menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, tufda anhu, dibayar fidyah salat dari orang yang meninggal itu tadi. Awsa biha, baik dia berwasiat supaya dibayar fidyahnya. Oh maaf, iza awsa biha, apabila ia berwasiat. Nah, jadi syaratnya itu. Kalau tadi yang dalam mazhab Syafi'i tadi berwasiat atau tidak sama saja ya. Nah, kalau Imam Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, tufda anhu, dibayar fidyahnya, fidyah salat orang yang meninggal itu, idza awsa biha, apabila ia mewasiatkan supaya dibayar. Wala tuqda anhu, dan tidak diqada. Jadi tidak diqada. Tadi kan kalau dalam mazhab Syafi'i ada yang berpendapat boleh diqada kan? Nah, tapi kalau Imam Abu Hanifah kata beliau tidak diqada, bayar fidyah saja. Nah, itulah dia. Nah, itu dia beberapa pendapat yang perlu kita perhatikan sampai di sini nanti ada. Tapi kalau yang ini Ustaz pun kurang setuju lah. Katanya di sini, tapi waktu kita udah habis, Ustaz jelaskan saja.
Ada yang berpendapat orang fakir, tapi orang fakir atau miskin lah, kalau dia tidak mampu untuk membayar fidyah saudaranya atau orang tuanya atau keluarganya yang telah meninggal, dan dia tahu orang itu banyak tinggal sholatnya, dihitung banyak, berapa? 700 kilogram, banyak juga tuh. Ya, kalau orang fakir itu kan makanan besok belum ada lagi. Ya, fakir itu tak ada harta dan tak ada pekerjaan, itu fakir. Untuk makan besok aja tak ada, suruh bayar 700 kilo, mana mampu dia kan? Jadi bagaimana? Di sini sampai ada yang sorong menyorong itu, pernah dengar? Sorong menyorong. Ya nanti orang yang menerima itu sudah dibayar oleh orang fakir itu, dikembalikannya lagi, bayar lagi. Ustaz, kurang apalah yang ini ya, kurang srek rasanya, kurang pas lah rasanya ya, macam mengakal-akali ya. Udahlah, kalau tak mampu udahlah, enggak usah lagi ya, enggak usah, itu macam mengakal-akali kan. Tapi ada memang ya, ada pendapat yang seperti itu. Saking pentingnya untuk membayar fidyah itu. Paham? Ya? Karena pentingnya membayar fidyah. Tapi kalau sekarang ini orang banyak hanya membayar fidyah puasa ya. Nah, kalau sholat tidak dibayar. Karena memang tadi pendapat yang pertama gimana tadi dalam mazhab Syafi'i tadi? Tidak dibayar, tidak diqada sholatnya, dan tidak dibayar fidyahnya. Ya, ada tadi kan? Pendapat yang pertama kan itu tadi. Nah, inilah yang diikuti oleh pada umumnya umat Islam ya, termasuk yang bermazhab Syafi'i ya, bahwa tidak diqada dan tidak dibayar fidyahnya. Walaupun tadi ada pendapat-pendapat yang macam-macam tadi. Ada yang mengatakan malah diqada, ada yang mengatakan seperti Abu Hanifah dibayar fidyah tapi tidak diqada. Nah, itu mengenai mengqada dan membayar fidyah sholat orang yang sudah meninggal dan ada kodoannya belum lagi ia bayar ya. Baik, itu saja ya. Itu saja yang kita baca ya. Jadi nampaknya kita hanya membaca tanbih itu saja ya. Tanbih. Insyaallah malam Rabu depan kita akan lanjutkan di luar tanbih ya. Malam Rabu depan kita akan berbicara tentang kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya, menyuruh anaknya supaya mendirikan sholat. Wajib ya, wajib orang tua menyuruh anaknya sholat apabila sudah berusia 7 tahun ya, dan wajib memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak memudaratkan apabila ia sudah berusia 10 tahun dan tidak mau sholat. Nah, itu yang insya Allah akan kita baca pada malam Rabu depan. Baik ya, silakan baca doanya, Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكويل. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.